Banyak orang yang bilang menunda pekerjaan itu buruk banget. Tapi tahu nggak? Ada 3 hal yang sebenarnya punya dampak baik, terutama di sektor finansial. Kalau lo pengen kaya, tunda aja 3 hal ini. Kalau lo bisa ngelakuinnya, gue yakin lo bakal lebih gampang buat dapetin kekayaan. Nah, apa aja sih 3 hal yang harus kita tunda itu? Nah, sebelum itu, gue pengen lo kosongin dulu gelas lo supaya lo bisa dapetin keseluruhan isi dari video ini. Oke, yang pertama yaitu lo coba tunda buat ngikutin tren. Coba deh lo tanya ke diri lo sendiri, kenapa sih kita harus ikut tren? Kenapa kita harus ikutin apa yang lagi hits hari ini? Apa alasannya? Biar kelihatan kekinian atau buat apa? Coba deh lo pikir, kalau hidup kita cuma habis buat ngikutin tren dan ngikutin orang lain, kita bakal susah banget buat jadi diri sendiri. Ada gak sih manfaat finansial yang kita dapat kalau kita ikutin tren? Ya tentu aja nggak ada, malah uang kita bakal gampang habis. Soalnya tiap ada tren baru, kita harus selalu nyoba ngikutin. Kalau kita hidup kayak gitu, susah banget buat kita jadi kaya. Karena berapapun uangnya, itu pasti akan habis cuma buat ngikutin apa yang lagi tren dan lagi hits sekarang. Nah makanya kalau lo pengen kaya, kebiasaan buat ngikutin tren harus lo tunda. Kalau ada tren yang lagi menarik dan lo mau beli, lo cukup bilang, udah nanti aja, beli kalau trennya udah ganti. Kalau muncul tren baru, lo juga bilang gini, ini juga cuma bertahan 3 bulan doang, habis itu pasti ada yang baru lagi. Kalau lo bisa nunda keinginan lo buat ngikutin tren, gua yakin finansial lo bakal lebih gampang diatur. Coba lo cek media sosial, banyak banget orang yang lagi pamer kemewahan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka beneran kaya? Ada yang foto makanan enak di restoran, ada yang foto habis belanja, atau pamer dengan cara lainnya. Ya gua pikir orang-orang yang suka pamer itu sebenarnya ngerasa nggak berharga, karena mereka pengen dihargai sama orang lain. Makanya satu-satunya cara buat mereka merasa berharga itu dengan pamerin apa yang mereka punya. Padahal sebenarnya mereka nggak punya apa-apa. Ya akhirnya mereka pakai segala cara buat kelihatan jadi orang kaya. Sebenarnya pamer itu penyakit yang cuma bikin lo kelihatan kaya tapi sebenarnya nggak kaya-kaya amat. Lo pernah lihat kan kemewahan yang luar biasa yang dirasain sama orang sukses? Maksudnya orang yang emang kaya beneran. Nah kadang kita iri sama semuanya. Tapi tahu nggak? Mereka bisa menikmatin semuanya, semua kemewahan itu setelah kerja keras, perjuangan, dan proses yang mereka lalui. Kalau lo pengen bener-bener nikmatin kemewahan dengan nyaman tanpa beban, ya lo harus sabar dan tunda keinginan buat pamer. Fokus aja buat bangun aset, terus berjuang buat nambah kekayaan baru. Setelah semuanya terpenuhi, baru lo bisa menikmati kemewahan itu. Nah selanjutnya, tunda utang cuy. Lo pernah gak kepikiran buat nunda utang? Gua mau cerita nih. Menunda utang itu ternyata keren banget cuy. Bukan keren buat gaya-gayaan doang, tapi keren buat kesehatan finansial kita. Jadi gini, lo tahu kan banyak orang yang beli barang kredit. Ya emang sih instan, tapi sebenarnya gak sehat buat dompet kita. Nah sekarang coba deh kita praktekin buat nunda utang. Setiap kali lo ngerasa pengen beli sesuatu dengan kredit, lo coba bilang gini, lah nanti aja deh, besok-besok dulu. Sederhana banget kan? Lo juga bisa bilang gini, belum saatnya cuy, kita pikirin dulu kebutuhan lainnya. Nah dengan menunda utang, lo bakal punya waktu buat berpikir lagi, apakah emang benar-benar perlu atau cuma kepingin doang. Nah selain itu, menunda utang juga bisa jadi kesempatan buat lo buat nambah penghasilan atau nabung lebih banyak cuy. Misalnya lo dapet tawaran keren buat kerja sampingan atau lo lagi dapet rezeki lebih. Nah, lo bisa pakai kesempatan itu buat bayar langsung tanpa harus kredit-kreditan. Gak cuma itu, menunda utang juga bisa jadi ajang buat lo untuk mikirin keuangan jangka panjang cuy. Lo bisa ngitung-ngitung dulu apa aja sih prioritas keuangan lo, apa yang emang penting dan harus didahuluin. Ya jadi kesimpulannya, menunda utang itu gak cuma buat kelihatan keren atau kaya di mata orang lain, tapi buat kesehatan finansial kita sendiri. Kita bisa mikirin lagi kebutuhan yang benar-benar penting, nabung lebih banyak, dan bahkan punya kesempatan buat nambah penghasilan. Jadinya lo punya kontrol lebih atas keuangan lo sendiri. Ya jadi daripada kredit-kreditan yang gak jelas, mending kita jadi orang yang lebih bijak, lebih pintar ngatur keuangan, dan tentunya lebih awas sama utang-utang yang konsumtif. Jadi itu tadi 3 hal yang harus lo tunda buat jadi kaya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat lo semua. Terima kasih udah nonton.
dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga keuangan lo dengan baik. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong, karena gelas kosong membutuhkan isi.